Perkenalkan, nama saya Yehuda Yura. Sekarang ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang memahami inferensi berbasis aturan dalam sistem pakar forward dan backward chaining. Jadi presentasi ini akan mengupas tuntas konsep, cara kerja, dan penerapan dua metode inferensi utama yang menjadi inti dari setiap sistem pakar. Next slide. Apa itu sistem pakar? Sistem pakar adalah program komputer yang meniru kemampuan pengambilan keputusan seorang ahli dalam domain tertentu, memungkinkan non-pakar untuk mengakses saran berbasis pengetahuan. Yang pertama, basis pengetahuan atau knowledge base, kumpulan fakta dan aturan if-then dari seorang ahli. Yang kedua, mesin inferensi atau inference engine, mekanisme yang menggunakan aturan untuk menarik kesimpulan. Yang terakhir, antarmuka pengguna sarana, interaksi antara pengguna dan sistem. Next slide. Mesin inferensi atau otak sistem pakar. Mesin inferensi adalah komponen krusial yang menerapkan aturan berbasis logika untuk memproses fakta, masukan, dan menghasilkan solusi atau diagnosis yang akurat. Yang pertama, pemrosesan aturan, menerapkan logika if-then secara sistemasi. Kedua, menarik kesimpulan, menghubungkan fakta untuk mencapai kesimpulan akhir. Jadi dua metode utama inferensi. Yang pertama, forward chaining, penalaran maju, backward chaining, penalaran mundur. Selanjutnya, forward chaining atau penalaran maju. Yang pertama itu berbasis data atau data driven. Proses dimulai dari fakta yang diketahui dan sistem akan menguji semua aturan yang kondisinya sesuai if untuk menemukan kesimpulan, yaitu then. Kedua, alur logika. Input fakta A, fakta B. Proses mencari aturan yang sesuai dengan fakta A dan B. Jadi outputnya kesimpulan C jika A dan B maka C. Contoh sistem pakar screening penyakit tuberkulosis yang menggunakan 9 aturan if-then untuk mendiagnosis berdasarkan gejala pasien secara bertahap. Jadi, cocok untuk sistem yang memproses banyak data awal dan membutuhkan kesimpulan bertahap, misalnya diagnosis. Perbandingan metode inferensi, meskipun keduanya menggunakan antara if, then, perbedaan utama terletak pada arah penalaran yang diterapkan. Arah, fakta kesimpulan. Tujuan, fakta pendukung. Tipe, data driven atau eksplorasi. Goal driven yang diverifikasi. Contoh penerapan, sistem diagnosis medis dan penyelesaian masalah pencernaan. Selanjutnya, inferensi dan algoritma pencairan cerdas. Inferensi berbasis aturan pada dasarnya merupakan proses pencarian efisien melalui graf pengetahuan, di mana simpul adalah fakta atau kesimpulan dan sisi adalah aturan. Forward chaining dan pencairan melebar, BFS. Mirip dengan BFS, ia menjelajahi semua kemungkinan di tingkat yang sama sebelum bergerak ke tingkat kesimpulan berikutnya. Cocok untuk menemukan semua kesimpulan yang mungkin. Kedua, backward chaining dan pencarian mendalam atau DFS. Mirip dengan DFS, ia fokus pada satu jalur tujuan hingga terbukti atau gagal, kemudian mundur, efisien dalam memverifikasi hipotesis tunggal. Jadi algoritma pencarian cerdas seperti A atau heuristik membantu mesin inferensi memilih aturan yang paling relevan dan efisien, terutama pada basis pengetahuan yang sangat besar. Studi kasus yaitu screening TB dengan forward chaining. Tujuan utama meningkatkan kesadaran dan deteksi dini. TBC mengurangi tingkat penularan di masyarakat. Metodologi menggunakan forward chaining untuk memproses data gejala pasien secara real time. Basis pengetahuan terdiri dari 9 aturan if-then yang spesifik. Input dan output. Input gejala yaitu batuk berkepanjangan, demam, penurunan BB, keringat malam. Outputnya hasil screening instan dan dokumen PDF untuk tindak lanjut. Manfaat sistem
memberikan hasil screening yang cepat, memfasilitasi konsultasi awal, dan meningkatkan validitas data kesehatan. Manfaat dan tantangan inferensi berbasis aturan. Manfaat utama, transparansi, proses pengambilan keputusan dapat dilacak, traceability, menjelaskan mengapa kesimpulan tertentu dicapai. Modifikasi mudah, basis pengetahuan dapat dipengaruhi dan dimodifikasi dengan relatif mudah. Domain eksplisit, sangat cocok untuk domain dengan pengetahuan yang terstruktur dan jelas. Tantangan kunci, kompleksitas, jumlah aturan yang sangat besar dapat secara signifikan menurunkan performa sistem. Akuisisi, pengetahuan, proses ekstraksi pengetahuan dari pakar knowledge acquisition bisa sangat intensif dan memakan waktu. Ketidakpastian membutuhkan metode tambahan seperti faktor kepastian untuk menangani data yang ambigu atau tidak pasti.